Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3, kelas B, akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Kontribusi, a web-based platform for monitoring, tracking, and evaluating individual contribution in group project. Nah, dalam kelompok kami, ada Elsa Monika Siwi, ada Gabriela Milana Koba, ada Kristania Karen Bulu, dan saya sendiri Briliani Jessia Petulangi. Selanjutnya, masuk pada latar belakang pembuatan bus ini, pembuatan kontribusi diangkat dari hal yang sering muncul saat mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, adanya pembagian tugas yang kurang jelas, kontribusi anggota tidak merata, koordinasi tim yang kurang efektif, deadline yang sulit dipantau, dan progres tugas yang tidak selalu terupdate. Karena itu, kami melihat perlunya sebuah platform yang bisa membantu kelompok bekerja lebih terstruktur, lebih transparan, dan lebih mudah dipantau. Selanjutnya kita masuk pada bagian tujuan proyek yang kami buat. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari pembuatan kontribusi ini adalah untuk membantu kelompok mengatur pembagian tugas dengan lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk memantau deadline tugas dengan lebih mudah, melihat progres pekerjaan anggota maupun tim, menyediakan pengingat agar tugas tidak terlewat, serta mempermudah koordinasi dan evaluasi kerja kelompok. Jadi secara umum kontribusi ini dirancang untuk menjadi alat bantu kerja kelompok yang lebih rapi dan terorganisir. Selanjutnya, berikut adalah solusi yang kami buat, yaitu solusi yang kami buat adalah sebuah aplikasi bernama Kontribusi. Kontribusi ini merupakan aplikasi manajemen tugas kelompok yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola deadline tugas, memantau kontribusi anggota, melihat tracker progress, menerima reminder dan warning, serta menyusun laporan dan rekap kerja. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencatat tugas, tetapi juga sebagai ruang kerja tim yang membantu proses kerja kelompok agar lebih rapi, transparan, dan terarah. Oke, next adalah fitur utama. Tersedia dalam SIM meliputi beberapa bagian penting. Pertama yaitu dashboard yang digunakan untuk melihat ringkasan aktivitas tim. Kedua, database untuk mengelola tugas. Ketiga, kontribusi untuk memantau peran anggota. Keempat, tracker progress untuk melihat perkembangan tugas. Kelima, reminder dan warning untuk memberikan pengingat tugas. Keenam, chat room untuk mendukung komunikasi tim. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan dan rekap yang digunakan untuk evaluasi hasil kerja kelompok dan juga Oke, next di sini adalah teknologi yang kami gunakan. Dalam pengembangan website ini, kami menggunakan beberapa teknologi utama, yaitu pertama yaitu HTML, digunakan untuk membangun struktur halaman, kedua yaitu CSS, digunakan untuk mendesain antarmuka agar tampilan aplikasi lebih rapi dan nyaman digunakan, ketiga JavaScript, digunakan untuk menangani interaksi dan logika sistem. Selain itu, kami juga memanfaatkan local storage untuk penyimpanan data sementara di sisi front end untuk dashboard ini. Jadi, pada tahap ini fokus masih dalam sisi aplikasi. Oke, global project kami. Selanjutnya menampilkan aplikasi konten. Pada bagian demo ini kami akan memperlihatkan bagaimana tampilan aplikasi bekerja, mulai dari dashboard, pengolahan deadline, pantauan kontribusi anggota, tracker progress, reminder, chat room, sampai laporan dan rekap. Melalui demo ini kami ingin menunjukkan alur penggunaan sistem secara langsung agar lebih mudah dipahami. Oke, di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan front-end website yang telah kami buat, mulai dari halaman splash screen, login, dashboard, hingga fitur-fitur lainnya. Di sini kami akan menjelaskan secara struktur, tampilan, penggunaan Bootstrap, serta bagaimana website ini tetap responsif di berbagai ukuran lain. Oke, pertama ini adalah halaman login dari kontribusi, di mana di halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan username serta password, di mana tampilan ini dibuat sederhana dan fokus agar supaya user itu langsung tahu gitu apa maksud dari page ini tanpa banyak distraksi. Kemudian dari sisi desain,
Kenapa kami memilih desain seperti ini? Di sini saya menggunakan Bootstrap untuk membantu layout seperti form, button, dan positioning agar rapi dan konsisten. Elemen-elemen seperti input kayak gini, kemudian untuk tombol itu sudah dimanfaatkan class dari Bootstrap gitu, sehingga tampilannya itu terlihat lebih modern dan tidak berantakan begitu. Selain itu, saya juga menggunakan CSS custom untuk memperhalus tampilan seperti warna, kemudian spacing dan font agar lebih nyaman dilihat. Untuk responsibilitasnya, di sini untuk responsibilitasnya sudah seperti ini. Oke, untuk ukuran layar itu ketika diperkecil, form itu tetap berada di bawah layar karena menyesuaikan dengan ukuran HP yang ada begitu, atau device atau layar yang ukurannya berbeda-beda. Sini jadi baik desktop maupun mobile tampilannya itu tetap profesional dan mudah digunakan. Oke, kalau dari sisi login HTML-nya ini, dari sisi coding, di halaman ini dibangun menggunakan struktur HTML yang terdiri dari kontainer utama yang berfungsi sebagai pembungkus seluruh elemen login. Di dalamnya itu terdapat form yang berisi dua input field, yaitu email dan kata sandi. Kemudian di sini serta satu tombol login untuk masuk. Kemudian untuk form ini menggunakan class dari Bootstrap seperti form control untuk input dan untuk button sehingga tidak perlu styling dari nol. Untuk layout sendiri saya memanfaatkan class seperti deflex, Diffify, Container Center, dan Align Item Center gitu agar setiap form itu bisa berada tepat di tengah layar gitu secara horizontal dan vertikal. Kemudian untuk styling di sini untuk login itu sendiri, saya telah atur di folder style untuk login CSS. Di sini saya mengatur hal-hal seperti ukuran lebar form, padding, border radius, dan juga warna background agar setiap tampilan-tampilan login itu jadi lebih clean dan tidak terlalu di bootstrap. Dengan pemisahan antara HTML dan CSS ini, struktur ini jadi lebih rapi begitu supaya bisa dibaca dan gampang dikembangkan jika ingin menambahkan fitur lainnya seperti validasi atau integrasi dalam backend ketika di next puas. Oke, di sini saya akan coba memasukkan email saya. Setelah itu tekan masuk. Nah, setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Di halaman ini ditampilkan informasi utama yang menjadi pusat navigasi. Dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama yang menghubungkan user ke dalam fitur-fitur lainnya di dalam sistem. Dari segi tampilan, layout ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti navbar, dan juga ada area konten utama. Dan Bootstrap digunakan untuk mengatur layout ini, terutama dengan bagian grid system, sehingga pembagian elemen itu menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih rapi, dan tanpa harus orang atur posisinya secara manual gitu satu persatu. Selain itu, penggunaan Bootstrap juga itu membantu menjaga konsistensi desain antar komponen sehingga tampilannya itu jauh lebih terlihat lebih profesional. Untuk responsibilitasnya itu, nah untuk responsibilitasnya itu terlihat seperti di demo sini, di mana layout dashboard itu akan otomatis menyesuaikan, misalnya dari awalnya horizontal menjadi vertikal gitu. Nah, di sini ini memastikan untuk semua informasi itu tetap bisa dibaca dengan jelas tanpa harus di zoom atau geser berlebihan. Oke, kalau dari sisi coding halaman dashboard itu menggunakan struktur HTML yang lebih kompleks dibandingkan login tadi. Di mana saya menggunakan kontainer dan kontainer bullet sebagai pembungkus utama, lalu di dalamnya itu terdapat pembagian layout yang menggunakan grid system bootstrap seperti row and column. Kemudian dengan grid system ini, saya bisa membagi halaman itu menjadi beberapa bagian secara fleksibel, misalnya untuk navbar, slide bar, dan konten utama. Setiap bagian itu ditempatkan dalam kolom yang bisa menyelesaikan ukuran layar gitu. Untuk navbarnya sendiri, biasanya saya itu menggunakan bootstrap navbar dan navbar expand itu agar bisa otomatis menyesuaikan tampilan di layar kecil, misalnya berubah menjadi menu toggle gitu. Kemudian untuk CSS-nya sendiri, untuk dashboard, itu telah saya atur di sini, di mana CSS ini saya tambahkan digunakan untuk mengatur warna tema dashboard agar jarak antar elemen itu jadi lebih jelas secara hierarki visual, kayak seperti mana yang header, mana yang konten utama gitu. Di mana struktur ini itu membuat dashboard itu jadi lebih scalable gitu. Artinya kayak bisa ke depannya itu bisa dengan mudah ditambahkan dengan komponen lain tanpa harus mengubah keseluruhan layout. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman deadline tugas, di mana halaman ini berfungsi untuk menampilkan tenggat pekerjaan, siapa penanggung jawabnya, status pekerjaan, sampai peringatan tugas yang membutuhkan perhatian.
dari sisi user, halaman ini membantu tim melihat prioritas kerja mana aja secara cepat dalam satu dashboardnya. Nah, bisa kita lihat di sini pada headernya terdapat penjadwalan tim dengan judul deadline tugas. Deskripsinya ada lihat tenggat tugas, prioritas kerja, dan siapa yang bertanggung jawab pada setiap deadline. Nah, pada bagian atas kita dapat melihat filter tugas di sini, dan juga fitur tambah deadline. Nah, di fitur tambah deadline ini memuat form deadline untuk menambah deadline baru. Di sini kita bisa mengisi nama tugas, kelas dan mata kuliah apa, deskripsi singkat tugasnya, penanggung jawabnya siapa, jenis prioritas, bisa kita pilih di antara personal atau kelompok, prioritas tinggi, sedang, atau rendah, dengan status mendesak, perlu dicek, on track atau terjadwal, dan progres sudah berapa persen, dengan tanggal deadline sesuai dengan deadline yang disesuaikan. Dan juga jam deadline-nya adalah di pukul berapa. Juga ada timeline atau rencana pengerjaannya, serta ketika kita sudah mengisi semuanya, kita bisa menyimpan deadline tersebut. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada ringkasan deadline, di mana pada minggu ini ada 5 tugas prioritas yang perlu dikawal. Nah, dia juga memberikan peringatan bahwa deadline terdekat adalah finalisasi desain halaman login, misalnya pada hari esok jam 9. Nah, di sini juga sudah ada angka-angka di mana menunjukkan deadline yang harus kita lakukan. Misalnya deadline hari ini ada berapa tugas, yang mendesak ada berapa tugas, dan yang tepat waktu sudah ada berapa persen. Di sini juga kita ada filtering, di mana misalnya kita bisa lihat ada deadline hari ini. Oke, jadi deadline hari ini belum ada tugas, di minggu ini ada tugas-tugas apa saja, di mana prioritas tertinggi dan tugas saya. Nah, juga ada fitur deadline terdekat, bisa kita urutkan dari yang terjauh atau dari yang terdekat. Nah, bisa kita lihat di sini, dibedakan berdasarkan warna juga. Apabila mendesak, warnanya warna merah, on track warna hijau statusnya. Nah, di bagian sebelah kanan ada chart tugas saya, ada prioritas personal, dan juga prioritas kelompok. Nah, di sini ada juga kalender ringkas, agenda 7 hari ke depan, di hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai pokoknya di setiap hari. Dan di sini juga ada peringatan, butuh tindakan, di mana kalau yang sudah ada satu tugas masih memiliki progres di bawah 50%, satu deadline dekat, dan satu tugas berstatus perlu dicek, dan lain-lain, tergantung dengan deadline yang akan kita tambahkan nanti. Nah, terus di sini juga sudah tersedia timeline tugas, di mana itu memuat rencana detail timeline. Dia memuat tanggal dan juga jam deadline-nya, judul deadline-nya, serta apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Sini ada 11 April sampai 15 April yang sudah kita tambahkan. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan coding HTML-nya. Nah, di sini saya membangun struktur utama halaman deadline yang tadi menggunakan beberapa bagian penting. Tadi di sebelah kiri terdapat sidebar, sesuai dengan apa juga yang teman-teman saya sudah jelaskan. Sidebar ini memuat dashboard, deadline tugas, kontribusi, tracker progress, reminder, chatroom, laporan, dan lain-lain. Kemudian, menu tersebut diberi status aktif sehingga pengguna tahu posisi halamannya. Lalu, pada bagian utama terdapat di sini ada sidebar navigasinya, kemudian ada main content. Yang pertama itu ada top bar yang menampilkan batch kategori. Di sini kategori ada halaman, judul halaman, deskripsi singkat, dan juga ada hero card. Hero card di sini menampilkan ringkasan deadline hari ini, jumlah tugas mendesak, dan persentase ketepatan waktunya. Di sini ada hero card.
Juga ada filter row tadi. Filter row yang memuat ada semua, hari ini, minggu ini, prioritas tinggi, tugas saya, dan juga lain-lain. Sini, ini ada prioritas, juga ada model form tambah dan edit. Tadi ada di headernya, dan nama tugas kelas. Oke. Dan kita menggunakan script deadline.js. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deadline.css. Nah, di sini untuk tampilan websitenya, kami menggunakan file deadline.css. Nah, desainnya memang saya dan kelompok saya menggunakan desain warna pastel. Nah, di sini ada warna-warnanya, background main-nya ada warna apa, text main-nya warna apa, ada dan lain-lain sebagainya. Ada sidebar, brand box, ada navigation item, sidebar card-nya. Nah, berisi ada linear gradient dan lain sebagainya. Ini kurang lebih memuat warna-warna dan tampilannya. Nah, ada juga font size-nya juga. Overlay. Sampai paling bawah. Nah, selanjutnya saya juga tidak lupa membuat logika dasarnya menggunakan JavaScript. Nah, di sini tempat logika interaktifnya diadakan. Pertama, kita pakai cons dulu untuk menetapkan data yang tetap yang diambil berdasarkan elemen ID-nya. Di sini ada deadline table body, personal priority, ada juga yang tentang hero, hero title, hero subtitle, start today, start urgent, dan lain-lain. Kemudian tugas-tugasnya juga task ID, task name yang diambil berdasarkan ID-nya. Kemudian kita menggunakan juga beberapa function untuk memanggil. Ada function bind events, di mana ada dokumen query selector all, dokumen get element by ID, juga lain sebagainya. Terus, nah ini juga yang akan dikembalikan nama, course, description, assigns, scope, dan lain-lain yang sudah diambil berdasarkan ID tadi. Kemudian ada juga beberapa fungsi render. Di sini bisa kita lihat ada render hero, render deadline, tables, render personal prioritas, render kalender, timeline, warnings, dan lain sebagainya. Berikut adalah functionnya. Nah, fungsi render ini sendiri artinya setiap bagian tampilan tidak tertulis secara statis di HTML, tetapi dihasilkan secara dinamis berdasarkan data tugas. Ini membuat halaman lebih fleksibel karena ketika data berubah, tampilan otomatis ikut diperbaharui karena dirender. Nah, ini sampai render warnings. Sekarang kita mau ngecek responsivitasnya pada bagian deadline tugas. Bisa kita lihat, misal kita perkecil seperti ini. Oke. Nah, website kami sudah responsif karena mengikuti tampilan handphone. Nah, kita lihat, ini bagian deadline tugasnya. Nah, bisa kita lihat ketika kita perbesar kembali. Nah, itu seluruh konten yang ada di dalam mengikuti. Nah, kita lihat juga bagian kalender ringkasnya. Nah, seperti ini bisa kita lihat website
kami pada bagian halaman deadline tugas sudah. Selanjutnya adalah menu kontribusi, di mana di menu kontribusi ini di halaman ini anggota tim dapat mencatat dan mengirimkan kontribusi yang telah mereka lakukan mulai dari tugas, pull request ataupun ulasan kode hingga aktivitas kolaborasi lainnya. Di sini ada tombol untuk menambahkan bukti kerja sebagai kontribusi dalam tugas kelompok, dan pengguna hanya cukup mengisi form kontribusi dengan memilih jenis kontribusi, kemudian anggotanya, tugas kelompoknya, dan juga bisa diupload untuk file, serta seperti di Scrum dan untuk deskripsi singkat. Dan fitur ini hadir agar tidak ada kontribusi yang terlewat atau tidak terdokumentasi, karena ini adalah kerja tim atau kelompok. Jadi fitur utama di menu ini adalah form input kontribusi dengan kategori dan deskripsi, kemudian ada juga riwayat kontribusi pribadi yang terurut atau log file, dan juga status kontribusi. Untuk kodenya dapat dilihat. Berikut adalah kontribusi di bagian HTML-nya menggunakan Bootstrap dan juga pada bagian JS-nya, serta pada bagian styling dari website di bagian kontribusi. Selanjutnya pada menu yang berikut adalah menu tracker progress, berfungsi sebagai papan pantau kemajuan proyek secara real time. Di sini tim dapat melihat seberapa jauh pekerjaan telah berjalan dan juga beberapa persen tugas yang sudah selesai, mana yang masih dalam proses dan mana yang belum dimulai. Dari tampilan progres ini disajikan secara visual menggunakan indikator grafis sehingga mudah dipahami sekilas, dan pemimpin tim dapat juga memantau seperti status tugasnya, info lanjutannya, tim paling cepat, dan ada perhatian yang bisa ditambahkan dan progres anggotanya masing-masing, sehingga dapat mengetahui posisi anggota tim mereka dan keseluruhan proyeknya. Dan tracker progress ini semua orang berada dalam pada halaman yang sama, tidak perlu bertanya-tanya lagi seberapa jauh progres dari tugas mereka. Jadi untuk fitur utama di menu ini adalah progress bar per proyek atau per anggota tim, dan juga visualisasi status tugas selesai, berjalan atau tertunda, maupun notifikasi deadline yang mendekati batas waktu. Di sini ada untuk arsipnya dan juga bisa klik tambah tugas, bisa dinamis ya. Dan untuk kodenya bagian progress, untuk stylingnya menggunakan CSS, dan untuk JavaScript-nya seperti tombol-tombol yang ada pada menu progress, button-button baik untuk tugas, step tugas, untuk delete dan lain-lain, menu edit, serta pada bagian HTML-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman reminder dan warning, di mana halaman ini fokus pada sistem pengingat, notifikasi, warning mendesak, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh tim. Pada bagian header ada sistem pengingat dengan judul reminder dan warning, dengan deskripsi pantau notifikasi deadline, anggota pasif, dan progres yang mulai tertinggal agar tim tetap terarah. Nah, pada bagian kanannya ada fitur atur notifikasi dan buat reminder. Nah, di sini terdapat form reminder di mana kita bisa membuat reminder yang baru dengan judul reminder, judulnya apa, dengan kategori apa, misalnya ada deadline tugas, kontribusi kelompok, tracker progress, laporan serta rekap, dan presensi atau meeting. Dan kita bisa juga menulis deskripsinya dengan target reminder apakah personal atau grup tim, dengan nama penanggung jawabnya ada siapa aja, dan juga tenggat waktu di jam yang berapa, dengan tanggal deadline utama itu ada di tanggal berapa, dengan jam deadline utama di jam berapa, dan
fitur bot mengingatkan pada hari keberapa, misal hari H atau H-1, H-2, bisa juga H-1 minggu, dengan status aktif, terjadwal, atau mendesak, dan pesan apa yang akan diberikan bot ke grup-grupnya. Setelah itu, ketika kita sudah menyelesaikan pengisian formnya, kita bisa menyimpan remindernya. Kemudian bisa kita lihat di sini ada 3 card berisi reminder aktif. Di sini sudah ada 4 reminder aktif dengan 2 reminder hari ini. Ada warning mendesak dan juga anggota pasif. Di sini bisa memfilter reminder aktifnya ada berapa, warning mendesaknya ada berapa, dan anggota pasifnya ada berapa orang. Di sini juga ada kalender reminder berisi agenda selama 7 hari ke depan. Di sini juga sudah ada pemberitahuan. Misalnya di hari apa ada berapa tugas yang mendesak. Nah, sampai pada 1 minggu ke depannya. Kemudian kami juga punya fitur warning prioritas di mana berisi notifikasi yang mendesak. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah kami isi. Yang pertama itu ada update progres harian mendekati deadline hari ini. Kemudian deadline halaman logis mendekati deadline besok. Kemudian ada bukti kerja laporan final mendekati deadline 3 hari lagi. Nah, di sini contoh yang sudah kami isi. Kemudian di bagian kanan ada saran tindakannya berisi langkah berikutnya yang bisa kita ambil setelah kita melihat warningnya. Kemudian ketika kita scroll ke bawah lagi terdapat reminder terjadwal berisi pengingat untuk tim. Nah, di sini ada filteringnya, ada mendesak untuk deadline halaman login, ada reminder aktif untuk update progres harian dan rekap kontribusi anggota kelompok, dan terjadwal berwarna ungu. Pada reminder personal perbaikan dashboard dan juga review deadline mingguan. Nah, di sebelah kanan sini juga terdapat detail remindernya. Nah, di sini ringkasannya berupa deadline halaman login dengan kategori apa, target apa, penanggung jawabnya siapa aja, dan lain-lain. Bisa juga kita mengedit remindernya. Nah, di sini kita kembali ke tempat kita menambah warningnya tadi, tapi kita bisa mengeditnya, edit judul, edit kategori, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tombol hapus reminder kalau mau menghapus remindernya. Nah, kemudian ketika kita melihat ke bawah, ada juga bot pengingat yang nantinya berisi notifikasi ke grup. Nanti akan dijelaskan di chat room-nya. Nah, notifikasi ke grup yang sudah kami isi itu ada hari H, H-1, di sini ada reminder harian. Nah, di sini sudah kami coba tulis. Oke. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan struktur HTML-nya. Dimana yang pertama adalah reminder HTML. Nah, untuk struktur utamanya kami masih menggunakan HTML sesuai dengan halaman-halaman yang kami juga gunakan sebelumnya. Pertama, yang pasti tidak lupa kami tetap menambahkan sidebar navigation. Nah, di sini juga ada sidebar. Footernya berisi profile. Ini sidebar navigation-nya berisi dashboard, deadlines, contribution, dan lain-lain. Kemudian pada main kontennya berisi top bar dengan 3 stat card yang menampilkan jumlah reminder aktif, warning mendesak, dan anggota pasif. Yang 3 card tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada beberapa section juga. Grid starts, reminder aktif, nah warning mendesak, anggota pasif. Nah, di sini juga ada panel card yang berisi agenda 7 hari ke depan dengan judul kalender reminder yang tadi. Di sini juga ada content grid, panel card, ya, ada side column karena terbagi juga tadi. Nah, di side column tadi ada berisi saran tindakan dan langkah berikutnya.
Nah, kemudian ada juga form reminder yang tadi ketika kita akan menambahkan reminder. Nah, ada juga dengan kategori-kategorinya tadi ada deadline tugas, kontribusi kelompok, tracker progress, laporan rekap, presentasi meeting. Sampai ke bagian scriptnya. Scriptnya kami masih menggunakan script reminder JavaScript. Dan kita beralih ke visualnya. Visualnya kami masih menggunakan CSS sebagai struktur file visual kami. Di sini ada background mainnya, ada berwarna apa, teksnya ada warna-warna apa aja. Warna yang kami gunakan juga masih pastel. Di sini shadow, ada shadow juga. Ada margin, ada padding. Nah, di sini di bagian bodinya kita menggunakan font-font apa saja. Kami menggunakan Arial dan sans serif dengan warna dan background. Sini ada juga gradien-gradien. Juga untuk tampilan buttonnya, image-nya, shell-nya, page shell-nya, sidebar-nya, ketinggian apa, ketinggian berapa, padding-nya, background-nya. Kemudian brand logonya, kami juga ada logo, sidebar, navigasi item, sampai pada bawah, top bar. Nah, ada buttonnya juga. Kita sesuaikan posisinya. Stat card, kontennya, panelnya, sampai pada alert yang kita sesuaikan. Badge-nya juga, dan warning list-nya. Warna, penempatan, ukurannya, kita sesuaikan di sini. Ada juga bagian responsif. Nah, bagian kalender juga ada. Iya, oke. Selanjutnya ada bagian logika interaktifnya. Di sini kita memasukkan data yang tetap berdasarkan ID-nya. Ada stat aktif, stat warning, dan lain-lain, calendar grid, action suggest on list, reminder owner, reminder target, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa fungsi juga yang kami gunakan, sama seperti halaman-halaman yang sebelumnya juga. Ada fungsi reminder modal, reminder form, delete reminder button, tadi karena ada hapus reminder. Load reminders, ini adalah data-data yang dikembalikan. Kemudian ada beberapa function render juga. Oke. Nah, banyak function yang kami gunakan. Di sini ada juga filtering yang aktif, scheduled, urgent. Nah, sampai pada show toast. Nah, dengan adanya ini menunjukkan bahwa website kami tidak berfokus pada tampilan saja, tapi ada logika-logika interaktif dasarnya juga. Kita akan ngecek apakah pada bagian reminder dan warning ini responsif. Nah, kita lihat, kita perkecil dulu. Oke. Nah, pada bagian halaman reminder ini sudah responsif.
seluruh kontennya mengikuti besar tampilannya. Misalnya kalau besarnya kayak handphone seperti ini atau besar seperti PC, nah semuanya bisa mengikuti. Nah, ketika kita perkecil, yang tadi card ada di sebelah kanan, pindah di bagian bawah, saran tindakan dan detail remindernya. Ketika kita perbesar, itu akan pindah di sebelah kanan. Iya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah halaman chat, di mana halaman ini digunakan untuk interaksi antar pengguna dalam bentuk percakapan. Seperti tampilan chat itu didesain itu menyerupai aplikasi chattingan pada umumnya dengan konsep bubble chat untuk membedakan pesan masuk dan keluar. Dan dari sisi desain, di sini Bootstrap itu membantu dalam pengaturan layout, seperti alignment kiri, alignment kanan, serta spacing antar elemen gitu. Ini membuat tampilan ini jadi lebih rapi gitu untuk tampilan chatnya dan mudah dipahami oleh pengguna atau user. Kemudian untuk CSS-nya sendiri itu digunakan untuk mempercantik tampilan bubble chat seperti bentuk, warna, interface, atau jarak antar pesan. Di sini juga ada reminder, ada arsip singkat, ada pengingatan bot, ada warning, ada daftar chat, ada ruang tunggu. Serta ada kayak ini bisa dipilih-pilih daftar chatnya itu contohnya kayak masuk ke desain try, kemudian di situ sekarang chat sesuatu, kirim. Nah, seperti itu. Kemudian boleh juga untuk yang lainnya. Oke, kalau dari sisi coding, halaman chat itu terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kontainer utama untuk area menampilkan pesan dan bagian input di bawah untuk mengirimkan pesan, serta struktur HTML itu kubuat itu dengan satu div sebagai kontainer, lalu di dalamnya terdapat daftar pesan yang ditampilkan secara vertikal, di mana setiap pesan itu dibungkus dalam elemen tersendiri yang kemudian diberi kelas berbeda-beda gitu. Untuk pembedaan kelas, masuk atau pesan keluar, misalnya kayak message left dan message right gitu. Jadi kayak untuk mengatur posisi pesan, saya memanfaatkan flag box dari Bootstrap seperti deflex dan justify content and atau justify content start gitu. Sehingga kayak pesan ini bisa dibaca secara otomatis berada di sisi kiri atau kanan gitu. Untuk CSS-nya sendiri, di sini digunakan itu untuk membentuk tampilan gitu seperti bubble chat, kayak memberikan background color berbeda, border radius itu agar terlihat lebih gelembung atau gelembung-gelembung chat, bubble-bubble chat gitu, serta margin antar pesan itu supaya tidak terlalu rapat gitu. Untuk bagian input itu di bawah itu dibuat itu menggunakan form yang input file-nya itu di button kiri. Di posisi ini dijaga tetap di bawah agar user itu mudah untuk mengaksesnya, terutama saat menggunakan perangkat mobile gitu. Dengan struktur ini, halaman chat ini sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan menambahkan fitur real-time menggunakan JavaScript untuk integrasi backend. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada menu laporan dan rekap, yang dimana secara keseluruhan seperti namanya, yang dimana ada laporan dan juga rekap. Jadi ini berisi laporan dan juga rekapan dari keseluruhan, yang dimana di sini kita bisa melihat dari setiap kelompok-kelompok yang ada. Kita juga bisa melihat rata-rata progresnya, siapa anggota yang paling aktif atau kelompok, ataupun bahkan kelompok yang memerlukan perhatian. Bisa lihat di sini yaitu anggota yang berada di bawah 60% progresnya. Jadi kita bisa melihat keseluruhan kelompok, baik dari kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Kita juga bisa melihat satu persatu dari kelompok yang akan kita pilih. Dan ketika kita membuka masing-masing kelompoknya, di sini ada preview. Dan juga kita bisa ekspor PDF dan juga kita bisa untuk print dari laporan ini. Dan selain untuk masing-masing kelompok, kita juga bisa mengekspor atau preview semua kelompok, baik dari kelompok A sampai kelompok C. Dan dari web preview ini kita bisa ekspor untuk PDF dan bisa kita print nantinya untuk hasil rekapan. Jadi, secara keseluruhan pada menu ini itu berisi laporan keseluruhan dari setiap kelompok dari user itu sendiri.
Dan ketika kita melihat untuk pada bagian eh, struktur dari coding ini, jadi kita bisa melihat pada report HTML, yaitu adalah kerangka dari struktur halaman yang dimana isinya sebagian itu berisi konten secara dinamis dan juga dalam halaman ini itu terdiri page shell sebagai pembungkus dari layar di bagian side kiri dan juga konten utama di sebelah kanan. Dan di luar struktur halaman utama ini ada elemen modal overlay untuk sebagai jendela pop-up preview yang dimana secara default tersembunyi dan baru muncul ketika pengguna akan menggunakan atau menekan tombol dari preview. Dan di bagian area judul juga diisi dengan JavaScript dan tombol tutup serta ekspor dari PDF. Dan juga ada file report.js untuk menggerakkan seluruh halaman dari laporan atau rekap. Jadi semua data, logika pengelompokan, tampilan kartu modal hingga ekspor PDF itu dikendalikan dari sini. Jadi ketika kita melihat di bagian paling atas file itu ada array yang bernama rekap data. Jadi berisi daftar semua anggota tim yang beserta datanya masing-masing. Dan yang perlu dipahami adalah seluruh tampilan halaman ini bergantung pada array ini. Jika ingin menambah anggota baru, jadi cukup menambahkan satu objek ke dalam array dan semua bagian halaman akan otomatis menyesuaikan tanpa perlu mengubah kode lainnya. Dan selanjutnya mungkin ada pada bagian styles, yaitu report CSS yang dimana di sini berisi bagaimana halaman ini itu di style atau dibuat tampilannya menjadi lebih menarik. Dan secara keseluruhan dari beberapa komponen ini yang membentuk satu halaman laporan ataupun rekap. Baiklah, selanjutnya pada bagian menu profile. Jadi di bagian menu profile ini kita bisa melihat profil dari pengguna atau user dan kita bisa mengedit setiap data-data yang ada. Dan kita juga bisa melihat di sini bagaimana kontribusi dari user, total aktivitasnya, progres tugasnya, dan juga status dari akunnya. Dan di sini kita bisa melihat data profilnya, kita juga bisa untuk mengedit setiap data yang ada, terus juga tentang bagaimana statusnya, performa, dan juga akses dari user ini. Kita juga bisa untuk melihat preferensi yaitu atau di sini skill dari user dan juga kita bisa menambahkan skill atau tag baru terkait dari user. Dan juga di sini ada bagaimana performanya. Di sini kita bisa melihat bagaimana konsistensi deadline-nya, kualitas dari revisi dan juga kolaborasi tim. Ini untuk pengaturan yang bisa kita gunakan misalnya kita akan mengaktifkan notifikasi email tugas, kita akan mereminder satu deadline dan juga lainnya. Dan di sini itu ada di bagian aktivitas, itu di riwayat kontribusi. Kita bisa misalnya dari 2 hari lalu ada validasi kontribusi anggota, pada kemarin hari ada merevisi halaman laporan dan pada hari ini ada mengupload desain untuk dashboard final. Jadi secara keseluruhan di tampilan ini untuk mengedit setiap data-data yang ada, pengaturan-pengaturan yang ada, dan juga melihat informasi daripada user. Dan ketika kita melihat, jadi kita bisa melihat di bagian misalnya dari profile HTML. Jadi pada bagian ini hampir seluruh isinya itu ditulis langsung di HTML karena data yang ditampilkan itu bersifat statis dan saat ini belum terhubung ke bagian autentikasi. Dan juga untuk struktur halaman profile ini mengikuti pola yang sama dengan halaman yang lain, yaitu ada page shell yang membagi layar menjadi sidebar dan juga ada konten utamanya. Jadi di sini kita mengatur untuk bagian dari foto profilnya, kartu status performanya, tombol pengaturannya, dan juga misalnya di bagian bawah sini itu ada di bagian profile CSS yang seperti kita ketahui bahwa CSS ini yang berguna untuk mengatur tampilan dari
eh, website ini memberikan warna dan juga lainnya supaya terlihat menarik. Dan jadi bisa kita lihat juga di bagian JS juga, di bagian profile JS untuk bagian JavaScript-nya. Jadi secara keseluruhan pada bagian ini untuk kombinasi ataupun dari ketiga ini yang membentuk satu halaman profile yang mulai dari kerangka, tampilan, dan juga interaksinya. Baiklah, dan berdasarkan dari penjelasan yang telah kami berikan, jadi sebagai kesimpulan adalah berdasarkan hasil pengembangan yang telah kami lakukan untuk aplikasi kontribusi ini dapat menjadi solusi untuk membantu kerja kelompok, terutama di dalam hal pengelolaan tugas, pemantauan deadline, monitoring progres, pengingat pekerjaan, serta koordinasi antar anggota. Dan dengan adanya fitur-fitur tersebut, kami berharap aplikasi ini dapat membantu proses kerja kelompok untuk menjadi lebih tertib, lebih terarah, dan lebih efektif. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi yang bernama Kontribusi. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari para dosen dan juga teman-teman sekalian. Dan kami berharap proyek ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi sederhana ini dapat membantu manajemen tugas kelompok dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih.